dimulai dari bulan Syawal. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kita masih dalam suasana atau di hari-hari yang ada kaitannya dengan ibadah haji itu, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan mengambil ayat yang akan kita kaji, yaitu ayat-ayat yang terkait dengan ayat yang terkait dengan ibadah haji, yaitu kita ambil dari surah Alu Imran ayat ke-96 dan 97 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ayat ini ya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam konteks hubungannya dengan orang-orang ahlu kitab, orang-orang Yahudi, yang mana mereka itu mengklaim bahwasanya keyakinan mereka adalah keyakinan yang benar. Dan mereka mengklaim bahwasanya Baitul Maqdis itu tempat yang paling mulia. Bahkan mereka juga mengejek Rasulullah SAW bahwasanya apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW itu hanya sebatas ngikut saja dari agama mereka. Buktinya apa? Buktinya adalah Rasulullah SAW itu ketika awal-awal risalah beliau, itu beliau ketika sholat itu menghadap ke Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi mereka mengklaim, nah itu Muhammad ikut kita ya. Meskipun kemudian setelah kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi 16 bulan pertama atau 17 bulan, di awal Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau masih kalau sholat itu menghadapnya ke arah Palestina, ke arah Masjid Al-Aqsa, ke arah Baitul Maqdis. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala pindahkan arah kiblat itu kembali ke Mekah, kembali ke Masjidil Haram. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Rasulullah SAW di awal-awal itu sholatnya diminta untuk menghadap Masjid Al-Aqsa? Itu menurut penjelasan beberapa ulama, karena di awal-awal Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya itu di sekitar Ka'bah waktu itu masih banyak sekali berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekah. Ada yang menyebut riwayatnya sampai ada 309 atau 300-an lebih lah pokoknya dari jumlah berhala yang ada di sana. Nah, ayat ini kemudian juga menegaskan bahwasannya klaim yang dinyatakan oleh orang-orang ahlu kitab, orang-orang Yahudi di Madinah saat itu tidak benar, bahwasanya Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis itu lebih mulia dari tempat yang lain. Tetapi justru sesuai dengan ayat ini, inna awwala baitin, ya, sesungguhnya rumah pertama. Nah, maksud kata rumah pertama ini para ulama mengatakan ini maksudnya bukan semua rumah ya, tetapi rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya rumah untuk ibadah ya, yang pertama kali ya, wudi'a lin-nasi ya, dibangun untuk umat manusia. Jadi rumah di situ bukan semua rumah, karena kalau rumah dalam arti rumah biasa itu kan dibangun untuk masing-masing pemiliknya,
untuk masing-masing orang yang memilikinya. Tetapi ini maksud yang di sini adalah rumah pertama yang dibangun untuk umat manusia. Itu artinya rumah ini bukan rumah biasa, yaitu rumah yang memang dijadikan sebagai rumah tempat yang memiliki kepentingan terkait dengan semua manusia, tidak ada batasnya, bukan masing-masing pemiliknya. Ini artinya adalah rumah yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalladzi bi Bakkah, yaitu Ka'bah atau Baitullah yang ada di Bakkah. Kata Bakkah ini sebagian ulama memaknai sebagai sama artinya dengan Mekah, ya. Bakkah ay Makkah, karena huruf mim dan huruf ba itu berdekatan. Makanya kalau kita misalnya membaca ayat ya yang menceritakan kisah Nabi Nuh dengan anaknya itu, ketika Nabi Nuh meminta anaknya untuk naik ke dalam bahtera atau perahu yang beliau buat ya untuk menyelamatkan umat manusia dan hewan-hewan dari banjir bandang yang saat itu terjadi. Nabi Nuh mengatakan ya bunayya irkab ma'ana, tapi kita membacanya apa? Irkam ma'ana ya, karena ba dengan mim itu berdekatan. Makanya sebagian ulama mengatakan bibak kata ai bimak kata, yaitu yang ada di Mekah. Tetapi ada juga para ulama yang lain yang mengatakan tidak begitu ya. Kalau Bakkah itu artinya adalah tempat persis di mana Ka'bah itu berada dan Masjidil Haram ya. Itu namanya Bakkah. Tapi kalau Makkah itu berarti tanah haram secara keseluruhan. Ya, jadi Bakkah itu lebih khusus dibanding Mekah. Itu menurut pendapat sebagian ulama yang lain. Nah, mengapa tempat itu dinamakan dengan Bakkah? Ya, Bakkah itu bisa bermakna dari dua kata. Ya, ada yang memaknainya Bakkah itu dari kata bakka ya buku, yang artinya orang-orang itu banyak menuju ke situ. Ai annasu yatabakuna ilaih. Orang-orang banyak berkunjung ke situ sejak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Maka disebut dengan Bakkah. Kalau Makkah itu banyak yang memaknai sebagai asal kata makna Makkah itu adalah tempat yang kering, yang aslinya itu adalah tidak ada tumbuhan, tidak ada air di situ, maka disebut dengan Makkah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya rumah pertama yang dibangun untuk umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lalladzi bi Bakkah, yaitu rumah bangunan yang ada di Bakkah atau di Mekah, bukan yang ada di tempat lain. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW ya, suatu ketika ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awalu. Ya Rasulullah, masjid manakah, tempat sujud manakah, tempat ibadah manakah yang dibangun pertama kali? Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidul Haram, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah. Qultu thumma ay, kemudian yang mana lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa, yaitu Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh, masjid yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Al-Quds atau Yerusalem, atau yang ada Palestina saat ini ya. Qultu, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kam bainahuma, berapakah jarak dibangunnya antara Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa itu? Qala, Rasulullah SAW menjawab, arba'una sanah, yaitu 40 tahun. Al-hadithu rawahu al-Bukhari wa Muslimun, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jarak antara dibangunnya Masjid Al-Haram ya, Al-Ka'bah yang ada di Masjidil Haram yang ada di Bakkah atau Makkah tadi, dengan Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem itu jaraknya sekitar 40 tahun. Pertanyaannya, lantas siapa yang membangun? Ya. Kalau dalam
pikiran atau persepsi yang mungkin umum ya, dalam pikiran manusia. Mungkin banyak yang mengira bahwasanya Ka'bah atau Masjid Al-Haram yang ada Ka'bahnya itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sementara Al-Aqsa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman bin Dawud. Ya. Tapi itu tidak mungkin, mengapa? Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman itu jaraknya kira-kira 1000 tahunan kalau menurut para sejarawan. Jadi itu mustahil. Nah, tetapi tidak ada satu nas pun yang soreh, tidak ada satu dalil pun yang tegas, yang jelas, yang sahih, yang soreh, yang menyatakan siapa yang membangun keduanya. Karena itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang membangun Ka'bah itu adalah malaikat yang Allah perintahkan untuk membangun pertama kali di dunia. Sebelum ada umat manusia, itu malaikat sudah diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah. Kemudian 40 tahun setelahnya itu dibangunlah Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem atau Al-Quds. Itu menurut pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ya. Yang membangun pertama kali Ka'bah yang dibakar tadi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah tadi, itu adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika diturunkan di muka bumi, beliau mengalami satu kegundahan, ya, akhirnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun tempat ibadah yaitu Ka'bah. Kemudian 40 tahun berikutnya diperintahkan untuk membangun di Al-Aqsa. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tidak ada dalil yang, ada beberapa riwayat ya. Tapi riwayat-riwayat ini tidak ada yang sahih sharih menjelaskan tentang itu. Itu pendapat yang kedua, yang membangun itu adalah Nabi Adam. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian yang membangun Masjid Al-Aqsa itu juga Nabi Ibrahim. Nah, yang membangun Ka'bah itu dalilnya adalah di surat Al-Baqarah itu yang di mana Allah berfirman wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tapi dengan lafadz yarfa'u. Yarfa'u itu maknanya adalah meninggikan. Nah, kata meninggikan itu bisa dimaknai bukan membangun pertama kali tetapi sebatas membangun kembali dari dasar yang sudah pernah ada. Karena kata-kata yang dipakai adalah wa'id yarfa'u, ketika Nabi Ibrahim mengangkat kembali, meninggikan kembali, bukan membangun dari awal. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak secara tegas disebut sebagai orang yang pertama kali membangun Ka'bah, tetapi hanya meninggikan saja bersama putranya Ismail. Kemudian setelah itu ketika Nabi Ibrahim nantinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke Syam itu, ya, Nabi Ibrahim juga pada saat itu beliau kemudian membangun Masjid Al-Aqsa. Ya, itu pendapat yang keberapa tadi? Keempat ya, atau ketiga. Nah, ada pendapat yang lain lagi ya, yang mengatakan, yang terakhir mengatakan bahwasanya yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim, sedangkan yang membangun pertama kali Al-Aqsa itu adalah Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan cucunya Nabi Ibrahim dari putranya yang bernama Ishak. Jadi mungkin saja Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian lahir putranya Ishak, kemudian dari Ishak itu lahir Yakub. Nah, itu kalau dari sisi hitung-hitungan tahun masih memungkinkan. Nah, ini ada juga sebagian ahli tafsir yang condong ke arah itu. Jadi ada setidaknya 4 pendapat tadi, siapa yang pertama kali membangun Ka'bah dan Al-Aqsa. Tetapi yang pasti Al-Aqsa tidak atau bukan dibangun pertama kali oleh Nabi Sulaiman, ya, sebagaimana klaimnya orang-orang Yahudi yang mengklaim di situ ada Solomon Temple atau kuil Sulaiman atau tempat ibadahnya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Makanya mereka itu meyakini bahwasanya di bawah Al-Aqsa itu ada yang disebut dengan Solomon Temple atau Haikal Sulaiman yang dianggap sebagai bangunan pertama yang ada sebelum Masjid Al-Aqsa yang mereka gali di bawahnya itu.
Nah, bagian dari itu ada tembok ratapan yang diyakini menjadi tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Nah, Masjid Al-Aqsa itu yang mana? Ya, ada orang yang menyebut Masjid Al-Aqsa itu yang kubahnya emas. Ada lagi yang menyebut bahwa Al-Aqsa itu yang di sebelah mananya itu kalau acara kita itu. Kalau di foto itu di sebelah kanannya itu ya. Kalau kita lihat gambarnya itu sebelah kanannya itu ada masjid yang kubahnya itu warna perunggu, warna agak biru-biru kehitaman itu. Itu ada yang menyebut itu, yang disebut dengan Masjid Al-Qibli. Ya, masjid yang ada di arah kiblat. Jadi orang kalau sholat dari Masjid Qubatus Sokhroh yang kubahnya emas itu menghadapnya kan ke sana, ke arah masjid yang itu, ke arah ke arah Mekah, ke arah Masjid Al-Haram itu di arah yang itu, maka disebut dengan Masjid Al-Qibli, masjid yang paling dekat arahnya dengan arah kiblat. Nah, itu yang mana yang Al-Aqsa? Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Nah, yang benar insya Allah adalah menurut pendapat ya yang rajih itu adalah yang namanya Al-Aqsa itu adalah kompleks secara penuh ya dari kompleks Al-Aqsa itu yang kotak itu ya, yang luasnya berapa 1400-an 1,4 hektar kalau nggak salah atau berapa itu. Saya lupa jumlahnya. Tapi yang pasti yang disebut Al-Aqsa itu adalah kompleks keseluruhan dari wilayah yang dipagari itu ya, termasuk Qubatus Sokhroh di situ itu termasuk Al-Aqsa ya. Kemudian Masjid Al-Qibli, masjid yang di paling ujung itu juga bagian dari Al-Aqsa ya. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj ya, itu beliau ya sholat di situ bersama para nabi-nabi sebelumnya. Yang jumlahnya kalau para nabi itu kalau dalam beberapa riwayat ada yang menyebut ada jumlahnya 124.000 total. Total jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Ada yang menyebut sekitar 300-an ribu. 300-an 300 sekian lebih ya. Ada beberapa pendapat tapi itu semua wallahu alam ya. Tidak ada yang benar-benar sharih dan sahih ya. Jadi karena itu para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan jumlah nabi dan rasul itu 124.000, ada yang menyebutkan jumlah lain. Seperti ada yang menyebutkan jumlah nabi dan jumlah nabi itu ada 1.000, jumlah rasul itu ada 300-an orang ya. Sebagaimana jumlahnya Ahlu Badr. Ini ada beberapa riwayat mengenai hal itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata, bahwasanya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia itu adalah yang ada di Bakkah ya. Sekali lagi Bakkah itu bisa berarti lokasi persis di mana ada Ka'bah dan Masjid Al-Haram di situ, atau Bakkah dalam arti Makkah dalam arti keseluruhan tanah haram yang ada di Mekah seperti saat ini. Mubarakan, karakter yang dimiliki oleh tempat itu adalah mubarak, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti keberkahan di situ? Ya. Keberkahan di situ maknanya banyak sekali ya. Ada yang memaknai al-barakah al-ma'nawiyah, keberkahan yang sifatnya non material, dan ada juga yang memasukkan di dalamnya al-barakah yang selain al-barakah al-madiyah ya, keberkahan yang sifatnya material. Jadi keberkahan yang dimiliki oleh tempat itu yang ada Ka'bahnya itu adalah keberkahan yang sifatnya maknawi. Keberkahan dalam arti disitulah banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada umat manusia. Karena keberkahan itu artinya kebaikan yang bersifat konstan dan terus bertambah. Itu barokah. Nah, apa saja keberkahan itu? Ya, keberkahannya misalnya di situ menjadi tempat yang tidak pernah sepi daripada peribadatan umat manusia. Ya, sejak zaman Nabi Adam, kalau kita mengambil pendapat bahwasanya yang membangun itu adalah Nabi Adam, atau sejak zaman Nabi Ibrahim, ya, dan bahkan setelah itu, ya, sebelum datangnya Rasulullah SAW, orang-orang masih menjadikan Ka'bah itu tempat
tujuan peribadatan mereka. Dan kemudian setelah datang Rasulullah SAW dimurnikan kembali sesuai dengan ajaran yang murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, hingga saat ini tempat itu menjadi tempat yang tidak pernah sepi dari orang-orang beribadah di dalamnya. Kemudian makna yang berikutnya, ya, aspek non material dari keberkahan tempat itu juga bermakna kebaikan yang dilakukan di tempat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, ya, 1 rakaat di Masjid Al-Haram, ya, di dekat Ka'bah itu setara dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Ya, tapi ini perlu dipahami bahwasanya kesamaan itu, ya, al-mumatsalah fil jazai la fil ijzai. Ini kaidahnya, ya. Kesamaan itu dikaitkan dengan takaran pahalanya, bukan pencukupan kewajiban ibadah itu. Ya, jadi misalnya kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sholat 1 rakaat itu setara dengan 100.000 sholat di tempat lain, itu berarti dalam hal pahalanya. Tetapi 100.000 yang didapatkan dari 1 rakaat di Masjidil Haram itu tidak bisa menggantikan, ya, 100.000 kali sholat di luarnya. Jadi artinya misalnya nih kita sholat subuh 2 rakaat di Masjidil Haram, itu kan berarti setara dengan sholat subuh 100 kali lipat di tempat lain. Itu bukan berarti kemudian kalau sudah sholat subuh sekali di Masjidil Haram kita tidak perlu lagi sholat selama 100.000 kali di tempat lain, itu tidak. Nah, laisa fil ijza tetapi fil jaza. Jadi al-mumatsalatu fil jazai la fil ijza. Nah, itu, ya. Dan banyak lagi keberkahan-keberkahan yang lainnya. Nah, keberkahan yang sifatnya material itu bahwa di tempat itulah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebaikan yang luar biasa, ya. Padahal tempat itu tempat yang gersang, tidak pernah menjadi tempat yang subur, tetapi orang berbisnis banyak ke situ, ya. Orang berdagang banyak ke situ. Buah-buahan, ya, yang tidak ada di tempat itu sekarang datang semua ke tempat itu. Itu diantara keberkahannya Ka'bah, ya, Baitullah, ya, tadi yang awwalu baitin wudi'a linnas. Ini keberkahannya baik yang sifatnya maknawiyah maupun madiyah. Wahudan lil alamin, ya, dan dia menjadi petunjuk bagi umat manusia di alam semesta ini, ya. Jadi Ka'bah Baitullah itu menjadi petunjuk bagi alam semesta, ya. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ya, setelah melihat, mengunjungi atau merenungi apa-apa yang ada di Mekah itu, ya, yang ada di Baitullah itu. Ini, ya, hudan lil alamin, ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ya, fihi ayatum bayyinat, ya, fihi ayatun bayyinat. Di dalam rumah tadi, ya, dalam pembangunan rumah tadi itu ada ayatun bayyinatun, ayat-ayat yang tegas, ya, yang jelas. Ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas. Maqamu Ibrahim diantaranya adalah makom Ibrahim. Nah, kata makom Ibrahim itu artinya bukan makom dalam arti pemakaman. Nabi Ibrahim itu menurut catatan sejarah itu meninggalnya bukan di Mekah, tapi di Hebron, di Al-Khalil, ya, di Palestina. Nah, makom Ibrahim itu artinya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tetapi para ulama itu berbeda pendapat dalam memaknai kata maqamu Ibrahim. Yang pertama ada yang memaknai dalam arti yang sebenarnya, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, itu kan kalau kita membangun bangunan itu kan selalu lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, orang dulu kan nggak punya tangga, maka beliau berpijak di atas batu yang keras. Nah, konon menurut beberapa riwayat batunya itu setiap kali naik ke atas itu batunya ikut naik.
Tapi keajaiban yang terjadi lagi adalah batu itu meskipun keras, kaki Nabi Ibrahim itu bisa melesak ke dalam batu itu. Ya, makanya kalau kita lihat sekarang, yang kalau kita pergi ke Mekah, ya, kemudian kita melihat ada satu bangunan kecil ya, yang tinggi samping Ka'bah itu, ya, dekat dengan Multazam atau arah Hajar Aswad, itu ada bangunan kecil yang di situ kalau kita lihat itu ada bekas telapak kaki, seperti telapak kaki. Nah itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Kok bagaimana kok ada bekasnya? Karena tadi itu dalam beberapa riwayat disebutkan itu Nabi Ibrahim ketika menapak ke batu itu, anehnya adalah meskipun batu itu batu yang keras, tapi Nabi Ibrahim kakinya itu melesak ke dalam, ya, seperti orang yang berdiri di atas tanah yang gembur, ya, masuk ke dalam. Tapi kemudian ketika ditarik kembali itu batu itu tetap keras, ya. Maka kemudian itulah yang menjadi salah satu tanda, ya, yang Allah tempatkan di tempat itu, ya, Maqam Ibrahim, itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tetapi para ulama yang lain banyak juga yang berpendapat kata Maqam Ibrahim adalah seluruh maqamat, ya, tempat-tempat yang menjadi syiar Nabi Ibrahim di situ. Termasuk tadi tempat berdirinya beliau, Ka'bah itu sendiri, Safa dan Marwa, Arafah, ya. Seluruh masyair, ya, yang diketahui sebagai bagian dari tempat-tempat yang dikunjungi oleh jemaah haji, itulah bagian semuanya dari Maqam Ibrahim, ya. Tempat-tempat yang memang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini Maqam Ibrahim. Ya. Wa man dakhalahu kana amina. Dan barang siapa yang memasuki Baitullah, ya, memasuki tempat itu, ya, kana amina, maka dia menjadi aman, ya. Nah, kalimat ini itu banyak disalah mengerti, ya. Apakah artinya tidak pernah ada gangguan keamanan di Mekah? Ada sebagian yang berpendapat wa man dakhalahu kana amina itu karena memang tempat itu aman, ya. Dan orang-orang yang datang ke situ dengan niat buruk pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang terjadi kepada Abraha ketika mereka ingin Abraha dan pasukannya ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi dalam sejarah ternyata terbukti bahwasanya tempat itu tidak senantiasa aman, ada kadang-kadang kerusuhan di situ. Lantas apa makna wa man dakhalahu kana amina? Apakah sifatnya itu ikhbar, berupa kabar, informasi bahwasanya siapa yang masuk ke situ pasti akan aman? Meskipun ada unsur itu, tetapi makna yang lebih sahih, ya, menurut pembahasan para ulama itu adalah wa man dakhalahu kana amina, itu bersifat, jadi kalimat itu adalah kalimat yang berisi hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap tempat itu. Bahwasanya syariat yang Allah ingin syariatkan kepada umat manusia, seharusnya tempat itu dijadikan tempat yang aman. Makanya kalau dalam fikih itu ada pendapat para ulama fikih yang mengatakan kalau seandainya pun ada orang berbuat kriminal terus lari, ya, ke tempat itu, ke Ka'bah, dia tidak boleh dihukum di situ, harus dikeluarkan dulu baru boleh diberlakukan hukum kepadanya. Karena apa? Wa man dakhalahu kana amina. Termasuk pula bagi orang-orang yang berada di situ itu tidak boleh membunuh binatang buruan di situ, membunuh hewan itu tidak boleh, ya, karena wa man dakhalahu kana amina. Ini walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah ini walillahi, dan untuk Allah lah saja, ya. 'Alan nasi, ada kewajiban atas umat manusia. Hijjul baiti, yaitu berhaji, ya, berkunjung, melakukan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu, ya, bagi orang-orang yang mampu ilaihi sabila dalam mengadakan perjalanan ke situ. Nah, ini. Nah, kewajiban ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang berpendapat melalui ayat ini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang ada di ayat ini
Atau ada yang di ayat lain yang wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, yang menarik ya, kewajiban haji itu berbeda dengan redaksi di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu biasanya kewajibannya disebutkan dengan kata perintah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Atau wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa-apa yang kami telah rezekikan. Atau dengan kata kutiba atau wajaba atau aujaba, seperti dalam masalah puasa ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Atau kutiba alaikumul qital, dan diwajibkan atas kalian berperang. Tetapi dalam masalah kewajiban ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan redaksi yang seperti itu, seperti ibadah-ibadah lainnya, tapi Allah menggunakan kata walillah atau lillah, walillah, dan untuk Allah. Ini menunjukkan apa? Siapa yang mewajibkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan untuk siapa ibadah itu dari awal disebutkan walillah, dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alan nasi, wajib atas manusia. Jadi ala itu sesuatu yang datang dari atas. Ya, ala, di atasnya manusia. Ya. Alan nasi, wajib atas manusia apa? Hijjul baiti. Ya, yaitu wajib bagi mereka haji ke Baitullah. Nah, yang menarik lagi adalah kewajiban haji ini diawali dengan kata walillah, dan untuk Allah saja. Sebagaimana dalam ayat yang lain juga wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu mengapa demikian? Makna yang pertama adalah karena dulu kaum musyrik itu ketika mereka beribadah di sekitar situ, itu mereka beribadah untuk berhala-berhala mereka. Maka umat Islam ketika beribadah haji di situ, itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bukan untuk yang lainnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ini ada pendapat yang sangat menarik dari Imam Al-Qarafi, ya, satu imam besar dalam mazhab Maliki. Itu beliau berpandangan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji, ya, baik di ayat ini walillahi a'lan nasi hijjul baiti tadi, atau di ayat yang lain wa atimul hajja wal umrata lillah, itu beliau mengatakan karena ibadah haji itu adalah salah satu ibadah yang paling rentan dan berpotensi dirasuki unsur yang merusak keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perintah haji itulah secara tegas disebutkan lillah, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ya. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang paling kelihatan, sesuatu yang besar, banyak orang yang memperbincangkan. Kalau ada orang mau haji itu pasti diperbincangkan oleh tetangganya, diperpanjang oleh temannya, oh itu mau haji segala macam. Dan itu semua menjadi faktor yang banyak bisa berpotensi mengganggu keikhlasan seseorang. Karena itu dari awal ditegaskan walillahi 'alan nasi hijjul bait wa atimul hajja umrata lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini. Jadi kewajiban haji itu menggunakan redaksi yang berbeda dengan kewajiban ibadah-ibadah yang lain. Karena itulah ibadah haji menjadi ibadah yang sangat istimewa sekali, ya. Dan dia menjadi rukun Islam yang kelima. Karena itu kita pun harus menjadikan ibadah ini menjadi salah satu target utama kehidupan kita. Karena itu menjadi kewajiban walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dan yang menarik lagi adalah, ya, kewajiban ibadah haji disebutkan 'alan nas, bagi semua manusia. Baru nanti setelah itu datang manis tata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke situ. Kalau bagi orang yang belum mampu, maka kewajiban itu bisa gugur. Tapi hukum asalnya adalah kewajiban itu diwajibkan atas semua manusia. Bukan fardu kifayah, bukan kalau orang-orang yang mampu sudah melaksanakan ibadah haji lantas gugur kewajiban bagi semua yang lain, enggak seperti fardu kifayah yang lain. Tapi fardu ain, tetapi fardu ain itu
berlaku kepada orang yang sudah mampu. Kalau orang yang belum mampu, maka kewajiban fardu ain itu belum berlaku kepadanya. Ini. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji fardu ain bukan fardu kifayah. Tetapi fardu ain itu berlaku bagi orang yang sudah mampu. Nah, kita ini harus memampukan diri, ya. Kita itu kan kalau sekarang misalnya orang menabung tabungan haji itu bisa berapa tahun sekarang? Bisa 20 tahun ya. Kalau bapak-bapak sekarang yang usia 50 tahun misalnya mau mulai daftar haji, berpikir, wah nanti saya daftar sekarang paling saya sudah mati nanti 20 tahun lagi. Itu nggak boleh begitu ya. Umur itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan rukun Islam tadi, menjalankan kewajiban kita tadi. Mau kita dikasih umur berapa ya, kita pokoknya mulai dulu. Mulai sekarang punya rezeki, daftar haji, jangan ditunda-tunda. Ya, itu menunjukkan kesungguhan kita, keinginan untuk apalagi melaksanakan tadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti tadi, ya, menjalankan kewajiban kita untuk beribadah haji tadi. Jadi nggak usah berpikir kita sekarang usia sudah 60 tahun. Nah, kalau saya daftar lagi sekarang paling 20 tahun lagi saya sudah mati. Jangan begitu. Jangan-jangan kita dikasih umur yang panjang malah justru dengan itu. Jadi ini ya, Allah itu ya tidak semata-mata ya memanggil orang yang mampu untuk haji, tapi Allah akan memampukan siapapun yang merasa terpanggil untuk haji, ya. Jadi sekali lagi kita ulang ya, Allah tidak memanggil untuk haji ya semata-mata kepada orang-orang yang sudah mampu. Ya, banyak orang yang mampu, punya harta banyak tapi tidak Allah panggil, tidak berikan kesempatan untuk berhaji. Tapi Allah ya bisa memampukan ya siapapun yang merasa terpanggil dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita merasa terpanggil, kita berusaha, ya insya Allah Allah akan berikan jalannya. Ya, kalaupun belum, misalnya keburu kita meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji, artinya kita sudah menunjukkan niat kita untuk ibadah haji itu sudah dicatat sebagai amal haji itu. Jadi kalau kita sudah berniat sungguh-sungguh, kemudian kita terhalang melaksanakannya, itu kita sudah dicatat pahala pelaksanaan ibadah itu. Itu banyak sekali dalil yang menunjukkan itu. Ya. Ini walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Waman kafaro, dan barang siapa yang kufur ya mengingkari kewajiban haji, tidak mau haji, enggan melakukan ibadah haji karena sayang dengan hartanya, sayang dengan uangnya, ya fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh, tidak memerlukan ya sesuatu pun dari seluruh alam. Ini untuk menunjukkan bahwasanya orang yang kufur, orang yang menolak kewajiban haji, orang yang enggan beribadah haji, padahal sudah jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya itu ya, kalau menolak dia kufurnya kufur yang keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak mau haji hanya gara-gara enggan, ya ini kufurnya al-kufru dunal kufri, ya. Kufur itu derajatnya bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman itu derajatnya bertingkat-tingkat. Ada keimanan yang paripurna, karena iman sendiri cabangnya ada lebih dari 70 cabang. Ya, kalau memenuhi 70 cabang itu ya imannya sempurna. Kalau hanya memenuhi 10-nya saja sebatas itu, levelnya level 10 saja. Kalau sampai 50 ya 50 saja. Jadi bertingkat-tingkat, sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat, kekufuran juga bertingkat-tingkat. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh alam semesta, enggak butuh juga kepada orang yang tadi itu, yang enggak mau haji tadi. Dan orang berhaji itu tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya untuk orang yang bersangkutan itu. Ya. Jadi semua ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk masing-masing orang yang menjalankan itu. Sama dengan puasa. Puasa lapar, ya, haus, ya, sampai harus berlemah-lemah diri karena menahan lapar dan haus tadi, menahan lapar itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk manusia itu sendiri. Ya.
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, untuk membina diri kalian sendiri. Ya, jadi tidak ada urusannya dengan Allah sebenarnya. Artinya Allah tidak butuh itu semuanya. Tapi semua itu Allah syariatkan demi kemaslahatan kalian sendiri, demi kemaslahatan umat manusia sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barangkali ini sementara yang bisa kita sampaikan. Sekiranya ada pandangan dari Bapak-bapak atau pertanyaan, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya satu kalimat walin nasi, tidak khusus orang Islam itu dalam kalimat itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Ya, pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji itu untuk semua manusia, ya, bukan hanya kepada umat Islam saja. Ya. Yang pertama, ya, kewajiban haji itu berlaku bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad saja sebenarnya, ya. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah disyariatkan bagi mereka untuk beribadah haji. Ya, ini. Itu misalnya kalau kita baca penjelasan dari tafsir ini, ya. Ya, ini misalnya saya buka kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ya, punyanya Imam Ar-Razi. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di situ apa, walillahi 'alan nasi. Di sini disebutkan nah ini ihtajja ba'duhum, ya, bihadhil ayati ala annal kuffara mukhatabuna bi furu'i syar'i. Salah satu hal yang diambil dari ayat ini, ya, bahwasanya orang-orang kafir itu sebenarnya mukhatabuna bi furu'i syar'i, bahwasanya mereka itu juga terkena hukum yang ada dalam syariat, ya, yaitu dengan dalil li anna dhahira qaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti ya ummul mu'mina wal kafiro, karena kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti itu berlaku umum bagi orang mukmin dan kafir. Ini wa adamul imani la yasluhu mu'aridun, dan tidak adanya iman itu tidak sah atau tidak boleh menjadi penghalang, wa mukhassisan lihadzal umumi, dan juga menjadi pengkhusus bagi keumuman perintah ini. Ini, ya, jadi ada sebagian pendapat tadi, kalau yang pertama kan ibadah haji itu diwariskan dari Nabi Ibrahim, ya. Kemudian menjadi syariat yang berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari ayat ini juga sebagian ulama juga berpendapat, ya, bahwasanya dari ayat ini itu berarti bahwasanya kewajiban syariat itu termasuk ibadah haji pada dasarnya berlaku kepada semua orang, ya, baik mukmin maupun kafir, dan kekafiran mereka itu tidak bisa menjadi penghalang kewajiban tadi. Ini jadi dalam diskusi atau perdebatan tentang apakah orang kafir itu mendapatkan
tanggungan kewajiban dari segala syariat yang diberlakukan kepada orang-orang Islam atau umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada sebagian pendapat yang mengatakan mereka tidak mendapatkan kewajiban itu. Ya. Karena apa? Karena mereka memang di luar dari orang-orang yang membaca ayat itu, orang-orang yang membaca hadis-hadis itu. Mereka dengan kekafirannya itu sudah keluar dari lingkar syariat ini. Ya udah, kekafiran itulah yang akan menjadikan mereka kufur dan keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian pendapat yang mengatakan rincian atau syariat yang berlaku di umat Nabi Muhammad, baik sholat, zakat, haji, puasa itu pada dasarnya juga ditanggungkan kewajibannya kepada selain umat muslimin, umat Islam. Ya. Nah, karena kekafiran mereka tidak melaksanakan itu menambah beban dosa mereka di hari kiamat nanti. Jadi mereka tidak pernah sholat pastinya karena kafir, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, itu menambahkan ya dosa dan tanggungan mereka di hari kiamat nanti di luar dari dosa kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak, monggo Pak. Saya mau ini lagi. Ya. Kalau kewajiban yang lain kan dikhususkan untuk orang Islam. Ya. Ini umum ke umum. Sedangkan sekarang ketentuan orang kafir itu tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Itu dari situ kan gimana? Seolah-olah bertentangan itu tadi. Pendapat yang satu itu. Terima kasih. Ya, ini maksudnya begini Pak. Jadi secara hukum dasar perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu berlaku untuk semuanya. Allah perintahkan untuk iman, itu semua orang diperintahkan iman. Semua orang disuruh sujud, dia diperintah untuk sujud. Beribadah. Orang diminta untuk berpuasa, mereka harusnya berpuasa. Tetapi karena kekafiran mereka, tentu mereka tidak akan melaksanakannya. Sholat pun mereka kafir, ya tidak sah juga. Mereka puasa, misalnya orang kafir dari subuh sampai maghrib enggak makan, enggak minum, itu pun toh juga tidak sah juga. Jadi mereka umpama pun melaksanakan itu tidak sah juga. Tetapi ini adalah terkait dengan filosofi dari syariat itu sendiri. Bahwasanya hukum dasarnya setiap syariat yang Allah wajibkan itu berlaku juga kepada orang kafir. Berlaku kepada orang-orang yang tidak mengikuti syariat Muhammad. Dan ketidakbisaan mereka melakukan itu, baik tadi misalnya orang kafir, bagaimana mereka mau haji lah wong tidak boleh masuk ke Mekah dan ke Mekah ya, tidak boleh ke haram. Ya sama dengan ibadah yang lain. Bagaimana mereka mau sholat, bagaimana mereka mau puasa, mereka mau zakat dengan kekafirannya itu. Tidak mungkin juga mereka melaksanakannya. Tetapi itu semua sekali lagi menurut pandangan sebagian ulama itu menjadi dasar bahwasanya kewajiban itu pada dasarnya berlaku untuk semua. Dan itu akan menambahkan tanggungan mereka di akhirat nanti. Dengan kekafiran itu, dengan kesyirikan mereka, dengan keyakinan mereka ada Tuhan lain selain Allah, mereka sudah kena dosa itu, plus sepanjang hidup mereka tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, itu menambah tanggungan dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat sebagian para ulama tadi. Makanya tadi disebutkan waqala ba'duhum, ya, sebagian ulama berpendapat demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Barangkali ada yang ingin menyampaikan pandangannya. Justru kalau kita baca beberapa kitab tafsir ya, ini adalah teguran yang keras sekali ya kepada orang-orang yang tidak mau haji atau mengingkari kewajibannya atau tidak mau melaksanakan ibadah haji ya, karena keengganan atau kemalasan atau lainnya. Jadi kata fa innallaha ghaniyun 'anil alamin itu adalah teguran keras ya.
bahwa Allah itu nggak butuh dengan alam semesta, apalagi dengan kamu yang nggak mau haji, apalagi dengan kamu yang mengingkari kewajiban haji. Buat kamu yang sama sekali tidak punya sedikit pun niat untuk melaksanakan haji, Allah nggak butuh dengan kamu. Itu kan keras sekali. Jadi dengan alam semesta saja nggak butuh, apalagi dengan kamu gitu yang cuma, kalau di alam semesta itu kan luas sekali ya. Kalau kita zoom kita itu, sekarang kita merasa gede, orang kan banyak merasa besar. Tapi kalau di zoom sedikit, satu orang Depok ternyata banyak juga yang mirip dia. Di zoom lagi satu Pulau Jawa lebih kecil lagi dia. Di unzoom lagi Indonesia lebih kecil lagi. Zoom lagi bumi kecil. Zoom lagi satu bumi itu cuma satu titik kecil saja yang mungkin nggak terlihat dari alam semesta yang sedemikian luasnya. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh dengan alam semesta yang bermiliar-miliar bintang, bermiliar-miliar galaksi itu. Apalagi dengan Anda yang kecil itu. Anda memikirkan diri Anda sendiri, Anda memikirkan harta Anda yang secuil itu, Allah nggak butuh semua itu dengan Anda. Ini sebenarnya teguran keras juga, bukan teguran halus. Saya baca di kitab tafsir yang mana, saya lupa, tapi itu para ulama tafsir justru mengatakan kalimat fa innallaha ghaniyun 'anil alamin itu teguran keras. Coba saya buka di ini dijelaskan nggak? Saya membaca itu ya, mana ya? Itu kalimat ulama tafsir dalam mengatakan itu keras sekali justru. Ini mana ya? Kafara fa innallaha ini dzikrul istighna'i wa dzalika mimma yadullu alal maqti was-sukhti wal khidlani. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya fa innallaha ghaniyun 'alal alamin itu menunjukkan alal maqti, kemarahan. Ya. Itu lamaqtullahi di satu ayat itu di surat Az-Zumar itu. Jadi maqat itu, kata maqat itu adalah kemarahan ya. Alal maqti was sukhti ya. Wal khidlani, dan juga kehinaan juga, bahkan menunjukkan kehinaan orang yang disebutkan tadi itu ya. Jadi selain menunjukkan kemarahan, kemurkaan Allah ya, al maqtu was sukhtu, kemarahan dan kemurkaan Allah, tapi juga menunjukkan al khidlan, kehinaan daripada orang yang tadi dikatakan Allah tidak membutuhkannya lagi. Ini sebuah satu hal yang keras sekali ini. Nah, kemudian tadi ini ada tambahan lagi ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban haji itu alan nas ya. Itu salah satu maknanya ini ya. An-nadhahirul lafzi yaqtadi ijabahu ala kulli insanin yastati'uhu. Zahir daripada lafaz alan nas tadi, kewajiban untuk semua manusia itu menunjukkan kewajiban bagi setiap orang ya, tidak hanya setiap muslim, tapi kullu insanin, setiap orang yang mampu untuk melaksanakannya. Nih, wa ta'mimut taklifi, dan pengumuman ya, kewajiban haji itu disebutkan alan nas ya, bukan alal muslimin saja, ya dulu ala syiddatil ihtimami, untuk menunjukkan perhatian yang lebih dahsyat, lebih kuat dibanding kalau seandainya kata kewajiban itu disebutkan hanya untuk umat Islam. Ini menurut saya jawaban yang menarik ini ya. Penjelasan Imam Ar-Razi ini bahwasanya wa ta'mimut taklifi ya dulu ala syiddatil ihtimami. Kewajiban haji untuk semua itu menunjukkan tingkat kewajiban yang lebih, seharusnya mendapat perhatian lebih tinggi. Ya. Jadi kalau kayak misalnya kita dalam pengumuman itu ya, kepada semua orang ya harus membuang sampah pada tempatnya misalnya. Kalau disebutkan hanya kepada anggota RW atau komplek BKPM untuk membuang sampah pada tempatnya, itu kan khusus untuk anggota RW. Tapi kalau disebutkan bagi semua orang, itu seakan-akan semua orang mau di komplek manapun ya,
di apa namanya? Di kampung manapun, di komplek yang lain pun punya kewajiban yang sama untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini beda penekannya seperti itu. Mengapa alanas tadi? Ini saya apa namanya koreksi yang tadi ya, salah satu jawaban yang ternyata paling tepat mungkin ini yang jawaban dari Imam Marwazi ini, bahwa ta'mimu at-taklifi yadullu ala syiddatil ihtimami. Bahwasanya takmim ya, pengumuman kewajiban itu menunjukkan apa namanya tingkat kewajiban yang jauh lebih tinggi dan lebih mendapat perhatian dibanding dikhususkan ya. Warga komplek BKPM wajib membuang sampah pada tempatnya itu berbeda kalau dengan semua orang harus atau wajib membuang sampah pada tempatnya. Itu kalau semua orang seakan-akan apa namanya kewajiban buang sampah pada tempatnya itu jauh lebih harus mendapat perhatian dan lebih kuat ya tone-nya dibanding tadi dikhususkan tadi. Wallahu a'lam bishawab.